17 Agustus 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Rakyat bersorak, suasana penuh haru, bahagia, dan penuh harapan. Namun, di balik kegembiraan itu, muncul kabar yang mengusik. Johannes Latuharhari, tokoh asal Maluku yang mewakili Indonesia Timur dan juga anggota PPKI dari kalangan Kristen, menyampaikan kepada Hatta bahwa wakil-wakil Indonesia Timur keberatan dengan frasa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Kabar ini segera dibawa Hatta kepada Soekarno. Dari sinilah dimulai perdebatan genting, topi kilat, hingga lahir sebuah keputusan besar yang menyelamatkan persatuan bangsa. Bung Karno, saya baru saja mendapat kabar dari Johannes Latuharhari dan perwira Jepang Nishijima. Saudara-saudara kita di Timur keberatan dengan sila pertama Piagam Jakarta. Keberatan bagaimana, Bung Hatta? Mereka takut kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya membuat umat lain enggan ikut republik. Jika ini dipertahankan, mereka bisa menolak bergabung. Ini persoalan serius. Kita baru saja merdeka, tapi persatuan sudah diuji. Menurutmu, bagaimana jalan keluarnya? Kita harus mencari kompromi, Bung Karno. Besok pagi, saya akan berbicara dengan tokoh-tokoh Islam sebelum sidang. Saudara-saudara, saya harus berbicara terus terang. Johannes Latuharhari menyampaikan bahwa pihak Indonesia Timur keberatan dengan sila pertama Piagam Jakarta. Keberatan di bagian mana, Bung Hatta? Pada kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, mereka takut hal ini membuat umat lain enggan ikut bergabung. Tidak, Bung Hatta. Saya tidak bisa menerima ini. Piagam Jakarta adalah hasil kesepakatan suci pada 22 Juni. Menghilangkan 7 kata itu berarti mengingkari janji kepada umat Islam. Bapak Ki Bagus, Kiai Hasyim, saya menghormati perjuangan bapak-bapak. Tapi kita harus melihat secara nyata. Semalam saya dan Bung Hatta didesak oleh para pemuda. Pagi ini datang informasi dari Indonesia bagian timur. Mereka menyatakan akan memisahkan diri jika 7 kata itu tetap menjadi dasar negara. Apakah kita mau republik kita pecah sebelum lahir? Kita membutuhkan dukungan ini dari semua pihak. Benar, Bung Hatta. Saya mewakili suara dari Sumatera, juga kawan-kawan dari Sulawesi dan Maluku. Mayoritas Islam di daerah kami ingin bersatu. Kalimat itu membuat perpecahan, bukan persatuan. Memahami kekhawatiran Bung Hasan, tapi bukankah ini masalah prinsip? Janji adalah janji. Banyak umat Islam yang telah berkorban, menghapus begitu saja, sama seperti pengkhianat politik. Bukan menghapus, Kiai Hasyim, melainkan penyesuaian. Nilai-nilai keislaman yang adil dan beradab akan tetap menjadi dasar negara ini. Sila pertama tetap ketuhanan yang Maha Esa. Ini justru lebih universal, lebih mempersatukan. Ketuhanan yang Maha Esa saja terlalu longgar, Bung Karno. 7 kata itulah yang memberikan kekuatan dan jaminan. Itu harga mati. Bapak-bapak yang saya hormati, izinkan saya berbicara. Sebagai muslim dan tentara, hati saya berat. Tapi kita dalam keadaan darurat perang. Jika kita pecah, bagaimana melawan Belanda? Atas dasar kemaslahatan, saya rela mengorbankan 7 kata ini untuk keutuhan Republik Indonesia. Pengorbanan ini justru akan dikenang sebagai wujud kebesaran jiwa umat Islam. Bahwa untuk persatuan bangsa, mereka rela mendahulukan kepentingan yang lebih besar. Tuhan mengetahui isi hati kita semua. Jika ini untuk menyelamatkan generasi Republik, dan ini adalah situasi darurat, maka saya dengan berat hati tidak akan menghalangi lagi. Saya sependapat. Semoga dengan adanya keputusan ini menjadi yang terbaik untuk masa depan. Terima kasih, Ki Bagus.
Terima kasih Yai Hasim. Terima kasih Kasman, Bung Hasan. Ini untuk Indonesia. Sejarah akan mencatat pengorbanan dan kebijaksanaan bapak-bapak. Selamat siang saudara-saudara. Sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia ini kita buka. Tugas mendesak kita adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk melengkapi fondasi Republik yang telah kita proklamasikan kemarin. Kita semua tahu ada aspirasi dari Indonesia bagian timur tentang sila pertama. Demi persatuan bangsa, saya usulkan mengubah kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Apakah ada yang keberatan? Sebagai Muslim, saya menghargai Piagam Jakarta. Namun demi persatuan Indonesia dan keutuhan bangsa, dengan ikhlas saya terima perubahan ini. Saya sependapat dengan Ki Bagus. Kepentingan bangsa harus di atas kepentingan golongan. Saya mendukung usulan Ki Bagus. Terima kasih Ki Bagus, terima kasih Yai Hasim. Kebijaksanaan kalian akan dikenal oleh sejarah. Bagaimana dengan pendapat dari saudara-saudara kita? Atas nama Indonesia Timur, terima kasih atas kebesaran hati para tokoh Islam. Perubahan ini bukti Republik Indonesia untuk semua. Kami dukung sepenuhnya. Setuju. Baik, marilah kita lakukan pemungutan suara. Siapa yang menyetujui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Setuju. Saudara-saudara, dengan disahkannya Undang-Undang Dasar ini, maka berdirilah negara Republik Indonesia atas dasar yang kokoh. Namun saya tegaskan, Undang-Undang Dasar ini bersifat sementara karena disusun dalam keadaan darurat. Nanti ketika kondisi memungkinkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan kita bentuk dapat menetapkan Undang-Undang Dasar yang permanen. Untuk sekarang, mari kita jalankan dengan sepenuh hati. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Saudara-saudara, kita telah sepakati landasan ideologi negara. Sekarang, mari bahas batang tubuh sebagai aturan bernegara. Profesor Supomo, tolong jelaskan pokok-pokok penting rancangan Undang-Undang Dasar ini. Terima kasih Ketua. Yang terhormat para anggota sidang, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kita ajukan ini terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Poin-poin krusialnya adalah Pasal 1 menetapkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk politik. Pasal 4 menyatakan Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Ini adalah sistem pemerintahan presidensial. Pasal 5, Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk kelak. Bab 4 mengatur tentang Dewan Pertimbangan Agung yang bertugas memberi jawab atas pernyataan Presiden. Bab 9 memuat kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Bab 10 mengatur hak dan kewajiban warga negara termasuk hak atas pekerjaan penghidupan yang layak.
dan kemerdekaan berserikat. Bab 14 menegaskan kesejahteraan sosial sebagai tujuan negara. 15 menetapkan bendera negara ialah sang merah putih dan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Demikian pokok-pokok pentingnya. Kami juga mencantumkan aturan peralihan untuk masa transisi ini. Profesor Supomo, bagaimana dengan kedaulatan rakyat? Di mana perwujudannya? Benar, kedaulatan rakyat sebetulnya di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang akan dibentuk nanti. Untuk sementara, Presiden menjalankan kekuasaan dengan dibantu Komite Nasional hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat terbentuk. Terima kasih Profesor Supomo. Jadi, batang tubuh ini dirancang untuk menjalankan kedaulatan rakyat dan menjaga stabilitas di masa transisi. Apakah sidang menyetujui pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945? Setuju. Undang-undang dasar yang kita sahkan hari ini, baik pembukaan maupun batang tubuhnya, bersifat sementara. Ini konstitusi darurat. Nanti Majelis Permusyawaratan Rakyat akan dibentuk berwenang menetapkan undang-undang dasar permanen. Dengan keputusan bulat, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Agenda selanjutnya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Sebelum kita lanjut, apakah ada anggota sidang yang ingin mengusulkan calon presiden dan wakil presiden? Atas nama anggota yang hadir di sini, saya mengusulkan Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Apakah ada anggota yang tidak setuju? Saya menyetujui. Hidup Presiden Soekarno, hidup Wakil Presiden Hatta. Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara. Selanjutnya, untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, saya usulkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Usul tersebut sangat mendesak. Siapa yang menyetujuinya? Setuju. Maka dengan ini, saya nyatakan yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 telah disahkan. Kedua, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk. Hari ini, dengan disahkannya Konstitusi Republik Indonesia telah benar-benar berdiri. Mari kita jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Merdeka! Merdeka! Demikianlah perjalanan penuh dinamika di awal kemerdekaan. Dari perdebatan yang menegangkan hingga lahirnya keputusan bersejarah. Perubahan sila pertama dari Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa bukanlah kekalahan, melainkan pengorbanan demi pemersatu bangsa. Sejarah mencatat, berkat kebesaran hati para pendiri bangsa, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.